Starting line up Inter memiliki rata-rata usia paling tua dalam sepanjang sejarah sepak bola modern ketika Serie A sudah menggunakan sistem 3 poin. Rata-rata usia starting line up Inter kemarin adalah 30 tahun 306 hari. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya pasca pertandingan gue akan bacain data fakta menarik dari pertandingan tersebut. Ya walaupun data-datanya seringkali data menyakitkan ya. Dan juga statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Berarti ini dari pertandingan derby di Italia Senin dini hari yang lalu. Langsung saja kita mulai. Data fakta menarik yang pertama, Inter dengan kekalahan dari Juventus ini teman-teman, berarti sudah kalah di partai tandang selama 2 pertandingan berturut-turut di Serie A. Dan ternyata ini adalah untuk pertama kalinya sejak Februari 2022-2023 teman-teman. Saat itu kita kalah dari Bolonya 1-0, kemudian di pekan berikutnya kalah dari Spezia 2-1. Sebagai pengingat, Inter di season tersebut teman-teman, 2022-2023 finish di peringkat 3 klasemen akhir Serie A ya, yang Scudetto saat itu Napoli dan peringkat 2-nya adalah Lazio. Apakah ini pertanda buruk juga teman-teman? Kita kalah untuk pertama kalinya ya partai UE 2 kali berturut-turut. Saat itu yang Scudetto Napoli. Apakah sekarang sama juga nih? Lalu kemudian lanjut data fakta menarik yang berikutnya lagi. Dengan kekalahan dari Juventus ini teman-teman, berarti rekor kita ketika menghadapi rival-rival nih cenderung buruk teman-teman. Di musim ini teman-teman, Inter ketika menghadapi tim-tim besar ya, seperti Atalanta, Fiorentina, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, dan Roma, total menang 4 kali, 3 kali seri, dan 3 kali kalah. Mencetak 20 gol dan kebobolan 13 kali. Ya sebetulnya dikatakan buruk sih nggak buruk-buruk banget. Tetapi kalau dibandingkan dengan musim lalu, aduh jauh banget. Inter di musim lalu ketika menghadapi tim-tim yang sama ya, total 11 menang, 3 kali seri, dan tidak pernah kalah sama sekali. Mencetak 32 gol, kebobolannya cuma 8. Musim lalu kita sangat dominan, sangat superior ketika menghadapi rival-rival. Di musim ini superioritas kita entah kenapa menghilang. Kemudian lanjut data fakta menarik berikutnya lagi. Dengan kemenangan atas Inter ini teman-teman, Juventus mencatat rekor tersendiri nih. Untuk pertama kalinya di musim ini mereka menang 3 kali berturut-turut. Sebelumnya belum pernah teman-teman. Ini gimana sih? Inter malah memberikan suntikan moral ya bagi rival kita. Aduh, dan bahkan rekor mereka bukan cuma sekedar kemenangan nih, tetapi Juventus terus menjaga rekor kekalahan mereka. Masih tetap terjaga ya di Serie A. Juventus menjadi tim yang paling sedikit kalah, cuma 1 kali saja. Dan bahkan untuk ukuran Eropa, Juventus sungguh luar biasa. Mereka adalah salah satu tim di Eropa yang belum pernah kalah di kandang sendiri. Ada 5 tim lainnya di 5 liga besar Eropa yang sampai dengan saat ini belum pernah kalah di kandang, yaitu Arsenal, Atletico Madrid, Munchen, Paris Saint-Germain, dan Nice. Aduh Inter gimana sih malah ngasih suntikan semangat ke rival kita. Tetapi memang Inter ketika menghadapi Juventus terlebih di kandang mereka selalu kesulitan teman-teman. Ini di 11 pertemuan terakhir derby di Italia ketika bermain di kandang Juve, Inter total cuma baru menang 1 kali doang teman-teman, yaitu tahun 2022. Dan itu pun kemenangan kita lewat gol penalti Hakan Calhanoglu. Selebihnya Inter belum pernah menang di kandang Juventus. Dan kalau kita coba lihat lebih luas lagi ya, bukan cuma di kandang Juventus melainkan home and away, dari 25 pertemuan terakhir Inter pun cuma menang 4 kali. Selebihnya 8 kali seri dan 12 kali kalah. Jadi memang untuk ukuran derby di Italia, untuk ukuran head to head melawan Juventus, kita inferior teman-teman. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya lagi, ini adalah rapot ya, rating pemain dari Gazzetta di derby di Italia kemarin. Di Juventus, pelatih mereka Thiago Motta mendapatkan nilai 6,5. Kemudian pemain terbaiknya adalah Chico Conceição 7. Lalu pemain terburuk mereka adalah Savona yang diobok-obok oleh Dumfries. Kemudian untuk pemain Juventus lainnya yang mendapatkan nilai bagus adalah Kolo Muani, nilainya 7 sama dengan Chico Conceição. Lalu pemain-pemain lainnya Juventus mendapatkan nilai lumayan ya, Gregorio, Vega, Gatti,
Kepren Thuram, Koopmeiners, dan Cambiaso mendapatkan nilai 6,5. Sedangkan dari sisi Inter, pelatih kita mendapatkan nilai 5,5 nih dari Gazeta. Dumfries mendapatkan nilai 7. Kemudian pemain terburuk Inter versi Gazeta adalah 4,5. Pemain Inter lainnya yang mendapatkan nilai bagus adalah Yann Sommer, nilainya 7. Lalu pemain lainnya yang terhitung lumayan oleh La Gazzetta adalah Barella, mendapatkan nilai 6,5. Kalau teman-teman setuju nggak nih dengan penilaian dari La Gazzetta? Lalu kemudian lanjut, data fakta menarik lainnya lagi teman-teman. Derby di Italia yang lalu mempertemukan tim paling tua melawan tim paling muda nih ternyata. Ini data Opta mengatakan starting line up Inter memiliki rata-rata usia paling tua dalam sepanjang sejarah sepak bola modern ketika Serie A sudah menggunakan sistem 3 poin. Rata-rata usia starting line up Inter kemarin adalah 30 tahun 306 hari. Ternyata ini yang paling tua. Kita memegang rekor starting line up dengan rata-rata usia paling tua. Aduh, gak heran kan teman-teman, Oktri ingin menurunkan rata-rata usia pemain ya karena kayak gini teman-teman. Sedangkan sebaliknya dari sisi Juventus, kok ya bisa terjadi sebaliknya teman-teman. Starting line up mereka rata-rata usianya adalah yang paling muda sejak tahun 94-95. Yaitu 25 tahun 8 hari. Ya semoga di musim depan dengan hadirnya Susik dan pemain-pemain muda lainnya, rata-rata usia skuad kita, starting line up kita bisa turun drastis. Lalu kemudian lanjut, gue mau bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Ini ada statement yang menurut gue paling bagus dari Mkhitaryan. Tetapi sebelumnya gue ingin mengajak teman-teman semua untuk mendukung channel ini ya, mendukung Ceking Gita naik kelas supaya bisa menghadirkan konten-konten yang lebih berkualitas lagi, bisa upgrade kamera, mikrofon, dan lain-lain. Caranya gampang banget bagi yang ingin mendukung, yaitu melalui Saweria. Bisa sekalian menyampaikan komentar, pertanyaan, kritik, saran, atau apapun. Nanti akan gue bacain, akan gue tanggapi di setiap konten-konten berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, langsung saja gue bacain statement menarik yang pertama, ada dari Mkhitaryan. Ini jurnalisnya bertanya, kenapa Lautaro marah-marah setelah selesai pertandingan? Mkhitaryan bilang begini, itu adalah hal yang normal. Kami adalah tim yang selalu ingin menang. Jadi kami semua sebetulnya marah. Terutama setelah babak pertama di mana kami menciptakan begitu banyak peluang tetapi tidak ada yang menjadi gol. Lalu kemudian tentang jalannya pertandingan, Mkhitaryan bilang begini, Juventus meningkatkan permainan di babak kedua. Kami sebetulnya memasuki babak kedua dengan percaya diri setelah penampilan baik di babak pertama. Dan mungkin justru hal inilah yang mengganggu, yang membuat kami tampil buruk. Kami terlalu banyak kebobolan dan ketika kami gagal memanfaatkan banyak peluang, itu akan menjadi bumerang. Saya telah melakukan introspeksi, berbicara pada diri sendiri. Mungkin masalah utama dalam diri kami adalah karena kami merasa bahwa kami adalah tim yang kuat, kami adalah tim yang sulit dikalahkan. Terkadang hal ini membuat kami terlalu santai dan tidak sepenuhnya fokus untuk menang. Adanya perasaan ini sungguh merugikan kami. Gila, ini statement yang sangat bagus teman-teman dari Mkhitaryan. Sepertinya di skuad kita ada perasaan terlalu percaya diri ya, overconfidence dan kemudian meremehkan lawan. Aduh, hal ini nggak boleh sama sekali terjadi. Kemudian Mkhitaryan juga bilang begini, bukan masalah fisik atau taktik yang ada dalam diri kami, tetapi mungkin bahwa kami sadar bahwa kami terlalu kuat, justru terkadang ini membuat kami menjadi lemah. Lalu kemudian jurnalisnya bilang begini teman-teman, tetapi memang Anda dan rekan-rekan sering bilang bahwa Inter adalah tim yang kuat, tim yang sulit dikalahkan. Lalu Mkhitaryan menanggapi, saya memang sering menggunakan kata-kata itu karena memang saya sangat percaya pada tim ini. Contohnya di babak pertama hari ini kami tampil luar biasa. Seharusnya kami bisa mencetak 2-3 gol. Akan tetapi kami tidak melakukannya dan kami harus membayarnya dengan harga mahal di babak kedua. Lalu kemudian yang berikutnya ada statement dari Yann Sommer. Dia bilang begini, sungguh disayangkan, kami sebetulnya bermain lebih baik dari mereka di babak pertama dan seharusnya bisa mencetak gol. Kami menciptakan banyak peluang dan menekan mereka, tetapi tidak mampu memaksimalkan. Kami harus tetap optimis setelah kekalahan ini. Masih ada 13 pertandingan tersisa dan itu adalah jumlah pertandingan yang banyak. Sekarang kami akan fokus pada pertandingan berikutnya di kandang pada hari Sabtu. Kami harus melangkah lagi satu demi satu. Lalu kemudian yang terakhir ada statement dari Simone Inzaghi. Dia bilang begini,
Yang kurang dari kami hanya mencetak gol, tetapi saya tidak bisa menyalahkan para pemain. Kami memainkan pertandingan yang luar biasa, tetapi di babak pertama kami seharusnya sudah unggul. Jika tidak, maka di pertandingan yang seperti ini, di babak berikutnya akan menjadi lebih sulit. Di babak kedua hari ini kami tidak tampil baik seperti halnya di babak pertama, dan akhirnya kami dihukum. Kemudian jurnalisnya bertanya, Anda melakukan 3 pergantian pemain di awal babak kedua. Sebetulnya apa yang terjadi? Kemudian Inzaghi bilang begini, kami tidak bermain baik sebaik di babak pertama. Permainan kami tidak sefluid sebelumnya, sehingga saya melakukan pergantian pemain. Tetapi saya tidak perlu banyak membahas hal ini. Yang terpenting kami harus tampil baik lagi di laga-laga berikutnya. Lalu jurnalisnya bertanya lagi, apa pendapat Anda tentang Zelewski? Kemudian Inzaghi bilang begini, saya tidak ingin membahas individu, akan tetapi yang pasti pergantian pemain membantu kami di babak kedua. Tetapi kami kecewa dengan hasil ini. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.